Bapak dan Ibu sekarang sudah masuk di semester 2 ya, dan ketemu di bahasa Inggris 2. Nah, ini jumlahnya 40 ya. Kalau saya lihat di absen itu ada 50 ya. Ya, ini mungkin ada kesibukan yang lain ya. Ya, mudah-mudahan yang 50 itu bisa sampai selesai ya. Amin. Amin, amin. Amin. Apalagi beasiswa ya Bapak dan Ibu ya. Beasiswanya cukup besar loh Bapak dan Ibu. Ya. Ya, ayo dimaksimalkan ya. Sudah Ya, cek Pak dosen. kemarin itu ya. Ya. Dimanfaatkan, jangan disia-siakan ya. Kalau nggak selesai itu harus dikembalikan ke LPDP Kemenq. Harus selesai ya Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Kita langsung ke materi ya Bapak dan Ibu. Materi bahasa Inggris 2 ini spesifiknya lebih ke English for academic test ya, lebih ke TOEFL pembelajarannya ya. Nah, Bapak dan Ibu ada nggak yang pernah ikut tes TOEFL? Belum ya? Belum. Pak. Ada Pak Haji. Oke. Ya, paling tidak kita pernah belajar ya nanti ya, ada history pernah belajar TOEFL ya. Nanti bagaimana si tes TOEFL itu ya nanti seperti ini ya. Oke, sebelum ke tes TOEFL atau materi TOEFL listening, saya sampaikan juga untuk metode pembelajaran perkuliahan di MK Bahasa Inggris 2 khususnya di kelas saya. Itu pertama, setiap minggunya ada 3 aktivitas ya di portal akademik. Yang pertama ada materi. Materi yang saya share silakan Bapak dan Ibu nanti dibaca, dipahami ya. Itu penjelasannya juga menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ada contoh-contohnya, ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, kegiatannya adalah diskusi online. Di diskusi online itu latihan-latihan dari materi ya. Pendapat Ibu kenapa jawabannya itu menyesuaikan atau membaca materi yang sudah disampaikan atau diberikan di portal terkait dengan materi. Nanti latihannya dikerjakan. Kalau saya lihat kemarin itu baru masuk 33. Ya, maka belum semuanya memberikan komen, opini. Silakan ditunggu sampai hari ini terakhir ya. Nah, semua deadline untuk pengerjaan itu 1 minggu ya Bapak dan Ibu. Jadi waktunya lebih panjang. Makanya kalau ada yang belum mengerjakan ya tidak ada alasan. Karena Bapak dan Ibu bisa mengerjakan, membaca materi selama 1 minggu, latihan juga dikerjakan 1 minggu, kemudian tugas juga 1 minggu. Nah, Bapak dan Ibu silahkan tugas dan latihan yang belum mengerjakan masih ada waktu hari ini ya. Tugas juga belum semuanya masuk ya, baru saya kemarin lihatnya nih ya, baru 36 kalau tidak salah. Maka silakan Bapak dan Ibu yang belum mengerjakan masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk materi listening bahasa Inggris yang terkait dengan tes TOEFL itu nanti ada 3 ya Bapak dan Ibu yang diujikan. Khususnya paper based TOEFL ya, khususnya tes TOEFL yang menggunakan manual kertas gitu ya. Pertama ada listening, yang keduanya ada structure, yang ketiganya ada reading. Nah, kemarin itu materi listening yang pertama, yang sekarang materi listening yang kedua. Oke, saya share screen dulu ya. Silakan Pak dosen, sudah saya jadi kos. Oke. Oke, materi yang kedua itu English for Academic Test terkait dengan pasif who and where and agreement. Ya, ini materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan juga ini strategi untuk listening ya. General Strategies for Listening Comprehension. Bapak dan Ibu, tes TOEFL itu biasanya untuk persyaratan, misalkan Bapak dan Ibu mencari beasiswa ya S2, itu minimal ada tes TOEFL ya, ada nilai TOEFL-nya. Kalau sekarang Bapak dan Ibu mendapatkan beasiswa itu tidak ada syarat TOEFL-nya ya.
Yang penting syaratnya adalah guru SK yayasan atau SK kepala sekolah ya. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu kemudian mau melanjutkan S2 mencari beasiswa LPDP juga masih bisa, Bu. Nah, salah satu persyaratannya yaitu TOEFL. Maka ini adalah gambaran umum yang akan saya sampaikan terkait dengan TOEFL ya. Pertama terkait dengan listening. Oke, di materi listening nanti ada 3 bagian, listening part A, listening part B, dan listening part C. A, B, dan C. Yang A itu terdiri dari 30 soal biasanya. Yang B itu ada 8 soal. Yang C itu ada 12 soal. Oke. Yang A itu dialognya namanya short dialogue ya. Dialog yang pendek-pendek. Yang B long dialog, yang C-nya itu biasanya monolog. Kayak menjelaskan, ya dosen menceritakan atau menjelaskan. Nah, itu A, B, C. Oke. Ini gambaran umumnya nanti ketika Bapak dan Ibu mengikuti tes TOEFL, ya A, B, C ini secara umum ini. Yang pertama, be familiar with the direction ya. Nanti ada mendengarkan Bapak dan Ibu direction ya, petunjuk. Ya, Ibu abaikan saja, Bapak dan Ibu abaikan saja petunjuknya. Yang jelas petunjuknya itu suruh mengerjakan tes dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan waktu ketika di audio itu ya disampaikan tentang direction, Bapak dan Ibu bisa langsung memanfaatkan waktunya untuk apa? Untuk membaca pilihan A, B, C, D nomor 1, nomor 2, A, B, C, D dibaca sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan dengan membaca tadi mempunyai gambaran. Nah, itu dimanfaatkan untuk itu ya. Karena untuk listening itu tidak dituliskan soalnya. Nanti Bapak dan Ibu mendengar dari audio tersebut. Maka Bapak dan Ibu hanya bisa membaca pilihannya saja A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, itu maka directionnya abaikan, yang jelas suruh mengerjakan soal itu dengan baik. Maka manfaatkan waktu itu untuk membaca pilihannya dari nomor 1 sampai selesainya direction. Oke. Yang kedua, listen carefully to the passage ya. Nanti Bapak dan Ibu mendengarkan apa yang disampaikan di dalam audio tersebut ya. Dengarkan, maka harus fokus Bapak dan Ibu. Kalau nggak fokus, itu akan ketinggalan pasti. Ya. Ketinggalan sedikit saja, ya udah nanti buyar Ibu ya, ngomong apa tadi udah nggak paham, nggak dengerin lagi, ya udah repot nanti Bapak dan Ibu ya, maka harus fokus. Berikutnya, know where the easier and the more difficult question are generally found. Oke. Nanti dalam soal itu nomor 1, nomor 2 sampai nomor 30 untuk part A, bagian A, itu semakin tinggi nomornya, 1, 2 dan seterusnya semakin sulit Bapak dan Ibu. Ya, maka ketika menjawab pertanyaan nomor 1 ya dijawab saja, kalaupun tidak ketemu ya nanti ada trik-trik untuk menjawabnya. Jangan ditinggalkan. Oke, nomor 4, be familiar with the phasing of the test. Oke. Waktu yang diberikan setiap jeda antara soal 1 dengan soal 2 itu hanya 12 second ya. 12 detik. Bayangkan 12 detik ya Bapak dan Ibu, tidak bisa mikir lama ya. Oke. Yang kelima, never leave any answer blank on your answer sheet. Jangan dibiarkan kosong jawabannya. Karena meskipun salah tidak mengurangi nilai atau tidak mengurangi jawaban yang lain. Maka kalau salah ya nilainya 0, kalau betul ya nilainya 1. Oke. Kemudian yang keenam, use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Ketika Bapak dan Ibu sudah menjawab nomor 1, kemudian audio nomor 2-nya belum dimulai, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk membaca pilihan di nomor berikutnya. Kenapa? Nanti ketika soal atau audionya sudah dimulai, Bapak dan Ibu sudah punya gambaran pilihannya. Nah, ini secara general untuk strategi listening comprehension di tes TOEFL ya, paper TOEFL test.
Oke. Berikutnya, nah, nanti yang berikutnya adalah tentang prosedur for short dialogue ya, for the short dialogues paper TOEFL test. Nanti ini bagian A ya. Bagian A itu terdiri dari 30 soal biasanya ya. Maka ada tipsnya untuk bagian A. Yang pertama ini khusus bagian A ya. As you listen to each short dialogue, focus on the second line of the conversation. Nah, Bapak dan Ibu, tes TOEFL itu biasanya fokuskan di second line. Karena apa? Karena yang akan ditanyakan pasti the second line atau the second speakers. Pasti pembicara kedua. Nah, ya. Maka fokus di pembicara kedua. Oke, berikutnya. Keep in mind that the correct answer is probably a restatement of a key word or idea in the second line of the dialogue. Pastikan jawabannya itu pasti restatement. Ya, restatement itu ya pengulangan ya, pengulangan dari pembicara kedua. Mungkin bahasanya diganti, ya jangan mencari kata suara yang sama, tapi pakai sinonim biasanya ya. Oke, yang ketiga, keep in mind that certain structures and expression are tested regularly in the short dialogue. Biasanya dalam short dialogue ini ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan structures ya, pasif, negatif, versus condition. Ada functional expressions ya, ada agreement, uncertainty, suggestion, and surprise. Ada idiomatic expressions also ya, two-part verb, three-part verbs, and idioms. Yang keempatnya, keep in mind that the question generally progress from easy to difficult. As you know, seperti disampaikan tadi, semakin ke bawah itu kemungkinannya adalah semakin sulit. Maka pastikan jangan meninggalkan nomor dalam keadaan kosong ya, dijawab saja. Oke, 5. Read the answer and choose the best answer to each question ya. Sambil mendengarkan audio, kalau bisa ya sambil membaca pilihannya ya. Okay, even if you do not understand the complete dialogue, you can still find the correct answer. Meskipun tidak paham sama sekali, paling tidak kita punya pilihan cara menjawabnya. Yang pertama, if you only understand a few words or ideas in the second line, ya, sedikit pahamnya di pembicara kedua, choose the answer that contains a restatement of those words or ideas. Maka pilih yang menyatakan restatement dari pembicara kedua tadi. If you do not understand anything at all in the second line of the conversation, choose the answer that sound the most different from what you heard. Kalau Bapak dan Ibu nggak paham sama sekali, ya pilihlah jawaban atau pilihan yang tidak mirip sama sekali dengan ungkapan si pembicara kedua, tuh ya. Karena yang mirip-mirip itu menjebak biasanya ya. Maka cari yang paling berbeda. Oh ya, jadi kalau nggak paham banget tuh ada solusinya seperti itu Bapak dan Ibu. Ini untuk part A ya. Never choose an answer because it sounds like what you heard in the dialogue. Jangan ya, never itu jangan pernah memilih gitu ya. Ya, seperti Bapak dan Ibu dengarkan di audio tadi ya. Oke, be prepared for the next question. Kalau ada waktu tersisa, Bapak dan Ibu membaca pilihan di pertanyaan selanjutnya atau di nomor selanjutnya. Nah, itu gambaran umum terkait listening part A. Listening secara umum dan listening part A-nya ya. Oke. Kita masuk ke materi ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita belajar di kegiatan kedua. Oke, nanti paling tidak kita bisa menjawab tentang pasif, kemudian who and where. Pasif itu kalau di bahasa Indonesianya mungkin kalimat pasif ya. Who itu nanti siapa, where itu di mana, agreement itu persetujuan ya. Nah, paling tidak mudah-mudahan bisa menjawab pasif, who and where, and agreement. Nah, sekarang yang pasif ya, Bapak dan Ibu, tulisannya terlihat nggak ya? Jelas? Kelihatan tuh. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Kurang di zoom kan? Dicubit aja, dicubit bisa dicubit lebar.
Pakai laptop nih. Dicubit lebar aja nanti bisa gede dia. Oke, Kalau cukup di ya. handphone ya. Oke. Nah, sekarang yang pasif. Ya. Kalau kemarin restatement ya, restatement itu jangan nyari yang jangan nyari yang sama ya, suaranya sama, cari yang sinonimnya. Sekarang yang pasif ya. Nanti dalam listening part A itu biasanya ada dialog pendek ya. Jawabannya adalah ada di second line. Yang akan ditanyakan itu pasti pembicara kedua. Ya. Oke, kemudian akan ditanyakan nanti pembicara kedua itu ngomong apa gitu ya. Maka kita lihat contohnya on the recording you heard. Nanti dalam audionya akan terdengar man itu yang ngomong pertama ya. Is that a new chair? Ya, womannya yes, we just bought it last week. Nah, narator ini yang akan menanyakan what does the woman mean? Woman itu kan pembicara kedua ya. The first speaker is man and the second speaker is woman. So, naratornya menanyakan what does the woman mean? Itu kan berarti pembicara kedua atau garis kedua. Oke, hampir semuanya yang ditanyakan adalah the second speakers. Oke, di situ yes we just bought it last week. Ya, maksudnya apa? Paling tidak kata kuncinya diambil. Apa? We just bought it. Bought itu maknanya apa? Beli. Iya, Beli. betul. Ya, betul. Beli ya. Oke. Nah, nanti restatement dari kalimat itu ataupun nanti bentuknya yang pasif, kira-kira yang mana Bapak dan Ibu? Apa yang A, yang B, yang C, atau yang D? She broke. Nah, yang bog, yang mirip itu dihindari ya. Kalau kita mengeliminasi, berarti B. broke itu hilangkan ya. Bog itu hilangkan ya. Ya, yang A berarti coret ya. Coret si Enggak bro. yang bog. Yang B. Ya. Kita eliminasi dulu. Yang A ada mirip-miripnya brok ya. Ada. Ya. Oke, eliminasi ya. Oke, ada lagi yang mirip D ada bog. kita eliminasi ya. Bog, kita eliminasi. Nah, pilihan dari itu sudah mengerucut yaitu antara B dan C ya. Nah, kira-kira mana yang pas? B. Nah, jawabannya The chair was D. tadi kan sudah dieliminasi A sama D tuh. B. Oke. Yang mirip atau sinonim bog itu apa? Bog itu apa? The chair was Beli. Membeli. Sinonimnya apa? Ada nggak? Apa dibaca? Purchase ya. Oke. Kalau loss kan Bapak dan Ibu tahu loss apa tuh loss? Meninggal. Hilang ya. Kan nggak ada kaitannya dengan bog membeli ya. Maka yang pas adalah the chair was purchased recently. Nah, ini kalimatnya kalimat pasif namanya. Ini yang di pertanyaan itu kalimatnya positif. Yes, we just bought it last week. It itu kembali ke chair ya. Nah, maka ketika dirubah kalimatnya pasif, maka the chair-nya di depan. The chair was purchased recently. Nah, nanti pasif. Nah, paling tidak kita sudah bisa mengeliminasi dua pilihan yang mirip-miripnya ya. Bought sama bought. Nah, pilihan kita sudah mengerucut antara B dan C. B, Bapak dan Ibu ada katanya loss. Loss itu hilang, kan jauh dari bought ya. Maka yang terdekat adalah purchased. Nah, itu jawabannya adalah C. Gitu. Nah, gimana Bapak dan Ibu?
Itu tips saja ya. Nah, jangan cari, kalau bisa jangan cari yang suaranya mirip-mirip. Lawan Oke. katanya justru ya. Iya. Sinonim. Sinonim. Bersamaan ya, bersamaan ya. Iya. Samaan. Mm-mm. Samaan. Oke. Bisa dipahami? Nah, coba tes ya. Insya Allah. Satu, coba dikerjakan. Coba siapa yang bisa boleh berikan komen? Tuh. What happened to your notebook? I left it in the gym. Dipasifkan menjadi D. D. The notebook was left in the gym. Oke. Pak Syahrul, D. Ada pilihan yang lain Bapak dan Ibu? The gym is to the left. Apa yang mana? Haji A. A. Siapa tadi? Ibu Dia. Oke. Iya Pak, nyoba Pak. Ya, nggak apa-apa. D. Apa jawabannya? D. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Oke, what happened to your notebook? Notebook ini yang dibahas ya. Maka I left it in the gym. Nah, I left it itu kembali kemana tadi? Ke notebook ya. Notebook. Nah, Ke notebook. Oke, kalau kalimatnya betul, ke notebook ya. Sekarang kita pasifkan itu notebook, berarti notebooknya taruhnya di depannya. The notebook was left in the gym. The notebook was left in the gym. Left in the gym. Gitu. Dodol jawabannya ya. Nah, betul. iya. D. Berarti kalau pasif subjeknya itu harus benda mati ya Ustadz ya? Iya. Objek yang dulunya objek subjek Menjadi untuk menjadi kalimat pasif. Ya. Oh iya. Oke, coba lagi nomor 2. Nomor 2 coba. What the moment means. Copy machine. B. Nomor 2, the second speaker, pembicara keduanya itu sudah dalam bentuk pasif. It will be discussed at the meeting tomorrow. Nah, B jawabannya. B. They will be talk about problem tomorrow. B. They Oke, will talk about the B. program tomorrow. Oke. Ya. Betul, jawabannya adalah B ya. Karena bentuk positifnya dari kalimat pasif di atas itu adalah it will be discussed at the meeting tomorrow. It will be discussed, akan diskusikan. Berarti siapa yang mendiskusikan? We, itu they will talk about the problem tomorrow. Ya. Itu jawabannya bebek ya. Coba yang ketiga. Yang ketiga ini aktif. Dipasifkan. A. Pak Haji A. Berarti C. A. C. E. Paper ya, paper. Paper has been thoroughly correct. Oke, good. Jawabannya adalah A ya. The paper has been thoroughly corrected. Checked itu corrected ya sinonimnya. Ya, every single line and line again itu paper ya. Paper has been thoroughly corrected. Corrected. Oke. Nah, itu pasif ya. Kalau ini aktif nanti mencarinya yang pasif ataupun sebaliknya. Dan ini biasa ditemukan dalam tes TOEFL ya.
dalam listening part A bagian A. Oke. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Ya Allah Pak Haji. Allah dan Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Paling tidak ya itu tipsnya, kalau jangan mencari suara yang sama lah kalau dalam listening aslinya tuh ya. Mencari cek lagi gitu ya. Ya jangan, kan di sini nggak ada cek tuh. Kan kata intinya adalah cek ya, kata kerjanya. Nah, maka diganti ini corrected. Ya, di sini over and over yang B. Yang C ada check mark, itu suaranya mirip. Ya, yang D juga cek. Itu kan yang A itu nggak ada cek ya. Nah, dari situ Bapak dan Ibu kalau nggak paham sama sekali caranya seperti itu. Ya, jangan cari yang, saya dengarnya tadi cek, ya cari yang cek. Nah, itu malah menjebak Bapak dan Ibu. Oke, lanjut ya. Terus. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan tas, kelihatan. kelihatan tadi, kelihatan. Oke. Tambah tadi. Siang tadi. Nah, sekarang who and where. Who itu siapa, where itu di mana ya. Ini juga biasanya muncul dalam test TOEFL bagian listening, bagian part A ya. Nih, langsung ke contoh, who itu nanti siapa, where itu di mana. Contoh woman, what do you do during your performance? Oke. Yang keduanya man, I play the guitar and sing. Oke, the keyword, kata kuncinya di sini adalah guitar and sing. I play the guitar and sing. Narator nanti akan bertanya, who is the man most likely to be? Siapa sih dia? Who itu berarti siapa? Kata kuncinya Bapak dan Ibu adalah guitar and sing. Kira-kira yang sesuai dengan guitar and sing itu mana, Bu? Pak, Bu? Musician. Nah, Musician. Nah, Musician. Position. The musician. Ya, a musician. iya betul. Udah bisa sekarang mah ya, udah. Nah itu. Ambil kata kuncinya ya. Nggak harus paham semuanya. Yang penting satu kata kunci paham gitu ya. Oke. Next. Sekarang where. Tadi who, sekarang where. Ini ada the first speaker. Pembicara pertamanya adalah I would like to open an account, please. What type of an account would you like? A checking or saving account? Saving itu apa, Bu? Periksa. Menabung. Saving apa? Menabung. Menyimpan. Menabung. Nah, Menabung. paling tidak Bapak dan Menabung. Ibu kan paham tuh satu kunci kata tuh ya. Menabung, saving. Nah, kira-kira kemudian ditanyakan di situ adalah where. Where does this conversation probably take place? Di mana? B. In the A bank. A bank. A bank. In a bank. Oke, alhamdulillah bisa jawab semua ya. Oke. Coba latihannya Bapak dan Ibu. Nah, ini latihannya. I'd like Nomor to 1. down this page, please. Most likely to be. Back to this package. Please. Postal. Postal. Good. Like to be. B. Apa jawabannya? Pak Salman apa Pak Salman? B. Postal worker. B. Postal B. worker. Ada jawabannya apa? Postal worker. Postal worker. Worker. Apa yang bisa diambil kata kuncinya sehingga bisa menjawab postal worker? Mail. Mail this package. Page. Mail this package. Oke, ada mail dan paket ya, package. Kalau ngirim paket ya pasti di Post. postal worker ya. Ya. Oke, nah seperti itu kata kuncinya diambil Bapak dan Ibu ya. Oke, coba yang kedua.
Yang kedua. How much are the flowers? In a florist shop. Stop. In C. a C. florist C. shop. In a florist shop. Florist C, stop. C. florist shop. Apa C. kata kuncinya Bapak dan C. Ibu menjawab atau memilih Flowers. Flower. The Flower. flowers. The flower. Oke. The flowers. Oke. In a Yes. florist shop. Nah, seperti itu. Lanjut, yang ketiganya apa? Farmasis. Oke. Kurang apa? ke atas, tes. Gimana? A. A pharmacist. Farmasis. D. Because Kenapa they Bapak dan are your Ibu bisa medicine. memilih farmasis? Medicine. Oke, prescription. Prescription. Ya. Farmasis. Sama, ya. Resep. Yes. Ya, betul Bapak dan Ibu. Oke, mudah ya. Pharmacist, ya. Oke, berikutnya. Yang ketiga atau yang terakhir untuk materi agreement. Agreement itu persetujuan. Agreement setuju, disagreement tidak setuju. Nih. Oke. Di sini ada Bapak dan Ibu nanti akan mendengar audio. Oke, ada woman and man. I thought that the meal was overpriced. Yeah. I thought that the meal was overpriced. Me too. Nah, naratornya what does the man mean? Me too. Me too itu kalau dalam bahasanya Indonesianya Saya juga. Nah, Kami juga. juga. Saya juga. itu artinya setuju apa tidak setuju? Setuju. 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 Maka pilih yang kira-kira maknanya setuju dengan pembicara pertama. Yang mana? Yang A. He Disagree, tidak setuju. said the woman was Ya. The price of the meal was yeah, D. Price of the meal was The price of the meal was great. Price of the meal was great. I thought the meal was overpriced. Overpriced berarti kemahalan ya? Poin D. Ya, tes Ya, overpriced jawabannya, Pak? kemahalan, bener ya? Iya. Benar. Jadi jawabannya? D. Iya, kan si Yang setuju dengan jawabannya omongan atau pembicara pertama. oh B. There were too many spice in the meal. No. D. Ya. Ya jawabannya C ya. He C. shares the woman's The woman's opinion. He shares the woman's opinions, He says mean the itu woman's artinya opinions. ya saya juga sama sependapat dengan kamu. Ya. He shares The woman's the opinion. woman's C. opinion. Opini, pendapat ya. Opinion. He Oke. shares. Nah, Shares yang di sini sama artinya apa, Tas? gimana? Shares di sini artinya apa nih? He shares. Ya, shares itu artinya dia sependapat dengan woman's Bukan berbagi ya? Iya. Pendapat Ya, kalau dengan wanita. arti perkataannya yang membagi. Ya, kalau kita maknai di sini ya berarti sependapat. Atau kalau kita makna mentahnya ya dia juga membagi pendapatnya perempuan tadi kan. Atau berarti Iya. Mitunya tadi ya, mitu ya. Iya. Jadi jangan letterlek ya, maknanya jangan tekstual. Nanti membagi pendapat gitu. Artinya mungkin ya setuju gitu ya. Sesuai dengan konteksnya setuju dengan pendapatnya perempuan. Oke. Nah, itu ketika me too muncul ya berarti agreement nanti setuju ya. Nah, ini ada agreement. So do I juga itu menyatakan agreement. Me too juga menyatakan agreement. I will say juga menyatakan agreement. You can say that again. Nah, ini adalah ekspresi agreement yang biasanya muncul di testuval seperti ini. Kalau selain ini berarti mungkin ada tidak atau disagreement. Nah, bisa dipahami ya Bapak dan Ibu ya? Insya Allah, Pak. Coba latihan ya. Latihannya di bawahnya. Oke, nomor 1 kira-kira apa jawabannya?
She and the woman have the same opinion. Apa Ibu See. Dia? He and Apa the alasannya, Bu? woman have the same opinion about the homework. Iya. Si. Kenapa milihnya si I will say? I will say itu berarti agree or disagree. Agree. Nah, Agree. ya. I say. Nah, nanti Bapak dan Ibu ketika menemukan I will say, me too, so do I, itu menyatakan agreement ya. Oke, maka pernyataannya berarti sesuai dengan pernyataan atau pembicara pertama tadi. Oke, mudah ya. Coba yang keduanya. D. D. He agrees He about the agreed trip to the park. to the park. Oke. Apa jawabannya? D. He agree. He about agrees the trip about to Iya. the park. Atau bisa langsung dinyatakan dengan agree ya. Ya. D, yeah. You can say that again. Nah, Ya, itu cocok, agreement. saya setuju gitu ya. Ya. Jadi he agrees about the trip to the park ya. Nah itu. Okay, good. Thank you. Next, number 3. I think it's too good. What does the B. 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 B ya. B. He also thinks it is good idea to Good leave, idea to leave. to go home ya. Kadang-kadang di sinonimkan ya to C. leave, to go home. Ya, B. Ya, jawabannya B. Iya betul. He also sekali. thinks it's good idea Yeah. He also thinks it is a good idea to leave. leave. Oke. Nah, itu our topics today for our discussion today ya. It's about passive, agreement. Nah, itu materinya ya. Silakan Bapak dan Ibu barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Di parafrase ya Pak ya. Gimana Pak Syarul? Di parafrase setiap kata. Ya. Jadi paraphrase ya. Nanti jangan mencari kata yang mirip suaranya ataupun sama gitu ya. Cari yang berbeda yaitu dengan sinonim tapi maknanya sama. Ya. Di paraphrase bisa dengan menggunakan sinonim tadi ya. Izin tanya Pak, Ya, gimana Bu Fitri ya? saya masih bingung cara membedakan kalimat pasif dan kalimat aktif. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Ibu Putri ya. Kalau bahasa Indonesia kalimat aktif pasif, kalau aktif itu menggunakan me ya. Saya memotong kayu. Ya, memotong. Nah, dipasifkan menjadi dipotong. Dipotong saya. Ya, betul. Nah, itu seperti itu. Oke. Maka dalam bahasa Inggris juga sama seperti bahasa Indonesia. Cuma ini menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, we just bought it. It itu kembali di mana kalau kita menggunakan kalimat ini? Chair. Chair ya, oke, good. Chair, kemudian kita letakkan chairnya itu nanti di depan. We just bought it. Saya membelinya last week, minggu kemarin ya. Maka it ini kembali ke chair, maka subjeknya the chair ditaruh di depan. Kemudian karena ininya adalah past tense, makanya was purchased. Nah, kalau pasif itu pasti verb ketiga ya. Cirinya verb ketiga nanti ada ed belakangnya. Purchased ya recently. Nah, nanti kalimat aktifnya itu subjeknya we-nya di depan, kemudian it-nya di belakang. Untuk pasifnya it atau chair-nya ditaruh di depan, menggunakannya past tense verb ketiga. Kalau dalam bahasa Inggris seperti itu, Ibu Fitri ya. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Yeah. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu?
Bagaimana Pak Arif Bushro? Mangga. Oke. Ya, terima kasih Pak Arif Bushro. Ya, ada namanya regular sama irregular verb ya. Kalau regular itu yang beraturan, kalau irregular irregular itu tidak beraturan. Artinya apa? Regular itu beraturan, itu mudah. Kenapa? Karena hanya menambahkan ed di belakangnya. Ya, di belakangnya ada ed. Contohnya bermain itu bahasa Inggrisnya play. Telah bermain atau verb kedua, verb ketiganya ditambahkan ed menjadi played ya, tulisannya played. Ya, played. Nah, itu telah ditambahkan ed belakangnya. Semua kata kerja itu ditambahkan ed kalau reguler atau beraturan. Played, studied, ya. Nah, bagaimana yang tidak beraturan ya irregular? Kalau irregular itu ya tidak bisa ditebak, harus sering baca bukunya, bila perlu dihafalkan. Tidur bahasa Inggrisnya sleep ya. Setelah tidur slept. Iya. Nah, itu nanti tidak bisa tidak bisa ditebak atau ditambahkan ed karena tidak beraturan. Oke, ada juga kata kerja yang tetap verb satunya tetap, duanya itu verb tiganya juga sama. Contohnya apa? Sit ya. Fit apa namanya? Read ya. Sama. Set sama. Ada juga. Nah, itu seperti itu. Untuk yang regulernya tambahkan ed, yang irregulernya tidak beraturan, harus sering dibaca atau dihafalkan bila perlu. Ya, Pak Arif Bushro. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ini Pak, kalau dari aktif kan subjeknya nanti berubah jadi objek. Iya. Itu misalkan dia bentuknya pronouns atau kata ganti, maka kata gantinya jadi objektif juga ya? Ya, jadi objek makanya by ya. Ya, by me ya. Jadi kalau yang tadinya subjek di dalam kalimat aktifnya nanti boleh ditaruh atau boleh diletakkan di belakang atau juga tidak dimunculkan boleh. Ya. Saya memotong kayu, kayu dipotong saya. Ya, kayu dipotong saja sudah mengandung arti pasif ya. Dan sama dalam bahasa Inggris juga I cut the wood ya. The wood is cutted. Udah. Kalau mau ditambahkan objeknya yang tadinya subjek, ya the wood is cutted by me gitu ya. Oleh saya. Sayanya menggunakan pronoun ya. By me. Seperti itu Pak Syahrul. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada cukup ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti bisa join diskusi materi dan tugasnya mulai dibuka besok ya. Silakan Bapak dan Ibu yang belum masuk ke diskusi online, ya berikan opini, berikan jawabannya di diskusi online. Bapak dan Ibu yang belum menyelesaikan tugas masih ada waktu 1 hari ini ya. Nanti besok terakhir, ya, nanti malam terakhirnya berarti ya. Silakan disubmit melalui portal dan melalui akun Bapak dan Ibu semuanya. Oke, untuk hari ini semua materi, tugas dan diskusi bisa diakses mulai besok. Oke. Izin Pak dosen izin bertanya. Gimana Pak Salman? Itu yang di portal tugas kuliah terus yang di portal diskusi online itu harus isi semua jawabannya atau seperti apa? Yang tugas. Iya. Ya. Kan tugas kuliah ada terus saya lihat di diskusi online ada yang itu diskusi masih ada tugas ya. Pertama, Bapak dan Ibu saya sampaikan sekali lagi, di bahasa Inggris itu nanti ada materi, Bapak dan Ibu bisa mendownload untuk dibaca sebagai referensi bacaan Bapak dan Ibu. Yang kedua ada diskusi online. Diskusi online kadang-kadang menanyakan opini, kadang-kadang memberikan latihan-latihan.
karena ini konteksnya tes TOEFL, maka saya kasihkan latihan di diskusi online. Bapak dan Ibu silakan menjawab, ya, berikan jawabannya itu alasannya kenapa Bapak dan Ibu milih A, B, C, D gitu ya. Kemudian yang ketiganya ada tugas. Tugas itu ada sama soal-soal namun langsung real. Seperti tes TOEFL, ada listeningnya, ada audionya ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa download audionya, kemudian dengarkan, kemudian dijawab itu pertanyaannya, kemudian jawabannya di mana? Ibu bisa mengetik dulu jawabannya di Word atau di PDF kan, kemudian disubmit jawabannya melalui link tugasnya. Seperti itu Pak Salman. Berarti saya ngisi yang diskusi online juga, Pak? Iya. Diskusi online ngisi, tugas ngisi, karena beda soalnya Bapak dan Ibu. Berarti ya. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Nah, kelas ini baru 36 kalau nggak salah saya lihat kemarin itu ya. Masih banyak yang belum. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, kita tutup ya. Let's close our discussion today by reciting hamdalah. Izin menginformasikan. Gimana Bu? Ya, tadi